Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah kewirausahaan. Di materi ini insya Allah kita akan membahas tentang apa itu kewirausahaan, berkaitan dengan nantinya motivasi dan analisis internal atau eksternal diri kita. Oke, pada pertemuan kali ini pertemuan daring, cuman biasanya kalau daring itu saya hanya share video karena kelemahan di Zoom Meet atau Google Meet itu kadang materi tersampaikannya putus-putus dan kita terbatas di waktu. Nah, untuk saat ini saya biasanya pakai solusi itu kita rekam dan saya jelaskan materinya. Jadi kalian bisa pelajari kapanpun ketika kalian punya waktu luang, karena sifatnya kalau daring ini dengan saya kita bisa belajar dimanapun ya dan kapanpun. Oke, untuk mengefisiensikan waktu kita akan coba bahas satu persatu materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, ini ada sebuah ilustrasi, ada sebuah kondisi di mana berbicara kewirausahaan, berbicara kemandirian, maka akan berbicara kualitas hidup seseorang. Kita ini hidup ibarat kualitas kopi. Kita punya cangkirnya masing-masing, berlatar belakang berbeda, keluarga, budaya, dan sebagainya. Tapi jika kaliannya punya kualitas kopi yang baik, kaliannya punya kualitas diri yang baik, insya Allah apapun cangkirnya, apapun budaya kalian, apapun jurusan kalian, kalian akan menjadi kopi terbaik. Kalian akan menjadi manusia terbaik sesuai dengan yang akan menjadi cangkirnya nanti. Kalau di sini kan cangkirnya ilmu hadis itu nanti SAG. Nah, ketika kalian punya cangkir SAG, ya tinggal kalian lengkapi cangkir-cangkir ini dengan kualitas-kualitas yang bisa menumbuhkan kembali bagaimana perjalanan hidup, karena kualitas hidup manusia tidak selalu akan terikat dengan yang namanya kemandirian seseorang, pola berpikir, mindset seseorang, dan ketahanan seseorang dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi. Oke, itulah sedikit inspirasi dari Ahmad Zaki yang punyanya Bukalapak. Oke, kita akan masuk pembahasan yang pertama tentang definisi kewirausahaan. Kewirausahaan ini ada konsep dasarnya dulu. Kewirausahaan merupakan sebuah sikap yang akan menunjukkan peran aktif dan selalu kreatif dalam membuat sebuah karya. Kemudian kewirausahaan selalu berusaha menciptakan sebuah nilai baru. Jadi tetap ada perubahan nilai yang akan kita coba ciptakan di sini, akan coba kita kembangkan dari yang tadinya sesuatu ini belum menjadi karya, tidak ada nilainya, tapi setelah menjadi karya itu bernilai. Kemudian berusaha menciptakan sesuatu yang bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Jadi selain bernilai ada kegunaannya pun. Misal kita mengolah kain menjadi sarung. Sarung ini ada nilainya, kebermanfaatannya ada nilainya, ada gunanya juga, selain untuk ibadah, bisa untuk tidur misalnya, ngakhiri wing bisi tiris. Nah, itu bagian dari kegunaan-kegunaan fungsi-fungsi lain dari sarung. Kemudian dari sisi bahasa kita pahami dulu kewirausahaan ini ada kata lain yaitu dari bahasa Inggris. Kita mengenalnya dengan entrepreneurship. Dalam bahasa Jerman ada Unternehmer, dalam bahasa Belanda ada Ondernemen, dalam bahasa Prancis ada entrepreneur. Cuman pada intinya kewirausahaan muncul awalnya itu dari suatu kondisi di mana pada zaman Richard Cantillon yang dipopulerkan oleh GBC, ini bagaimana ketika dulu pelaku pengusaha besar ini mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mindset yang dirubah, motivasinya yang dirubah. Misal suatu perusahaan bisa memproduksi sekian ratus box sarung per bulan. Ternyata ketika motivasinya dirubah, ketika sasaran wirausahanya dirubah, ketika sikapnya dirubah, itu menjadi lebih produktif, bisa 100 sampai 150 box per bulan. Dan inilah akhirnya yang memunculkan sebuah konsep baru dalam dunia kewirausahaan. Selanjutnya dari Joseph Cheskamter tentang definisi kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan dikenal dengan kemampuan seseorang dalam menghancurkan keseimbangan pasar melalui penemuan-penemuan yang baru, kreasi yang baru, ada inovasi dan manfaat serta tujuan. Jadi di sini bagaimana kita bisa merubah suatu pola hidup, bagaimana kita bisa merubah suatu pola keadaan sehingga itu lebih
menjadi sesuatu yang baru, penuh kreasi dan inovasi. Contoh dulu zamannya belum ada Gojek ya. Ini kan Gojeknya mah nggak dirubah sebenarnya, motornya tetap sama motor, cuman hanya berubah polanya saja. Yang tadinya belum ada aplikasi, jadi adanya aplikasi. Terus menurut Stephen P. Robbins, di sini adalah kewirausahaan membahas tentang sebuah proses seorang atau sekelompok dalam menggunakan usaha dan sarana terorganisasi. Tujuannya adalah untuk mengejar peluang, menciptakan sebuah nilai dan bertumbuh. Jadi intinya tetap dalam kewirausahaan bagaimana kita ada proses menuju peningkatan kehidupan. Terus ada manfaat kewirausahaan. Di sini ada memberi peluang untuk kebebasan, ada memberi peluang untuk melakukan perubahan, ada memberi peluang untuk mencapai potensi diri. Karena ini akan berkaitan dengan apa yang kalian miliki, kelebihan apa yang kalian miliki, dan kekurangan kalian apa yang miliki. Kemudian ada memiliki peluang untuk meraih keuntungan, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat. Karena kita memiliki proses usaha, ya secara otomatis akan ada peran aktif di dalam masyarakat. Kemudian memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukainya. Itu adalah tentang bagaimana kita menemukan rasa senang dalam mengerjakan sebuah aktivitas usaha. Oke, kemudian ada karakteristik wirausaha. Ini ada ciri-ciri khusus yang melekat dalam diri seseorang. Ya, berbicara karakteristik berbicara kumpulan sifat yang kita miliki. Di sini ada ciri khusus, terus ada akan berkaitan dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Mengelola, menyusun, serta mengukur risiko usaha atau bisnis. Oke, kita pahami dulu karakter yang kita miliki. Pertama, kita punya karakter tentang percaya diri. Kedua, kita punya karakter tentang berorientasi pada sebuah proses. Kita memiliki karakter mengambil risiko, kita memiliki karakter kepemimpinan, kita memiliki karakter untuk menjaga keaslian, dan kita memiliki karakter untuk fokus atau berorientasi pada masa depan. Oke, di sini kita lihat tentang ciri kewirausahaan itu sendiri. Ada confident. Ini berkaitan dengan bekerja penuh keyakinan, tidak ketergantungan dalam melakukan pekerjaan. Proses orientation memenuhi kebutuhan akan sebuah prestasi. Orientasi pekerjaan berupa bagaimana manfaatnya. Ketiganya penuh inisiatif. Risk taking, bagaimana kita mampu mengambil sebuah risiko. Bagaimana kita harus menyukai pekerjaan. Sementara leadership, bagaimana kita harus mampu mengelola diri menjadi seorang pemimpin. Kita harus mampu bergaul, berkomunikasi, dan bekerja dengan orang lain. Future orientation, kita kreatif, kita rajin, kita memiliki banyak sumber daya, dan kita memiliki kemampuan yang serba bisa, serta berpengetahuan luas. Original, kita orientasi pada masa depan juga sama, dan memiliki sudut pandang yang berbeda. Karena sesuatu yang asli itu adalah sesuatu yang berbeda, bukan sama sebenarnya. Sekalipun kita melakukan hal yang sama, tapi kalau ada perbedaan, yaitu sudah menjadi keorsinilan kita yang membedakan produk kita dengan produk yang lain, karya kita dengan yang karya yang lain, atau proses kita dengan proses yang lainnya. Oke, selanjutnya ini akan berbicara tentang motivasi wirausaha. Motivasi wirausaha ini akan berkaitan dengan suatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Jadi motivasi mah dorongan. Kalian melakukan A, kalian melakukan B, pasti ada dorongannya. Orang pasti memiliki niat tertentu, memiliki keinginan tertentu dalam melakukan sesuatunya. Kayak sekarang kalian kuliah pasti ada motivasi tertentu. Entah untuk pengen jadi ustadz, entah pengen jadi pengusaha, entah pengen jadi ahli, entah pengen jadi guru, entah pengen jadi ibu rumah tangga. Tapi ada motivasi yang menggerakkan kalian untuk mengarahkan terhadap hal-hal tersebut. Kemudian ada peran motivasi dalam organisasi. Apa sih perannya? Nah, selain tadi memberikan dorongan, ingat ya, dorongan itu bukan asal dorong. Pasti kita pun ingin dong didorongi ke arah yang lebih baik. Karena ingat, kewirausahaan berkaitan dengan namanya sebuah peningkatan, sebuah perubahan, dan sebagainya. Oke, peran motivasi dalam organisasi. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan kita. Misal kalian butuh hidup, butuh materi, berarti kalian harus bekerja. Bekerja pasti berkaitan dengan motivasi. Ya, kemudian ketika kebutuhan itu muncul, maka kalian mencari sebuah pencarian jalan keluar. Misal kalian butuh makan. Apa nih jalan keluarnya? Kerjakah, usahakah, atau apa? Terus pilihan perilaku untuk memenuhi kebutuhan tadi, kerja apa? Usahanya usaha apa? Setelah itu kalian lakukan, artinya ada evaluasi atas pemenuhan kebutuhan. Jadi ini dievaluasi, cocok nggak sih pekerjaan ini? Bagaimana ya usaha ini, cocok nggak sih? Dan seterusnya.
sehingga nanti kalian akan menentukan kebutuhan kalian di masa depan dan cara menggapainya seperti apa. Ini yang saya bilang di kondisi kewirausahaan kita, apalagi untuk laki-laki, penuhi kebutuhan kalian, rencanakan kebutuhan kalian sedini mungkin, karena kita punya waktu untuk berubah itu. Ini prinsip yang dikenalkan oleh saudara saya adalah maksimal kita 30 tahun harus sudah memiliki usaha yang pasti. 30 tahun kita harus memiliki usaha yang sudah ideal, dan itu harus kita lakukan prosesnya dari sekarang. Selanjutnya adalah tentang motivasi dan kebutuhan hidup manusia. Oke, di sini kita akan pahami dulu tentang tiga teori kebutuhan manusia. Ini dari Atkinson dan McClellan. Ada kebutuhan untuk NH, kebutuhan untuk berprestasi, need of achievement. Jadi manusia itu butuh yang namanya prestasi. Mereka pasti kalian ini memiliki karakteristik yang menyukai tantangan, beresiko, dan adanya tanggapan. Selanjutnya adalah kebutuhan berafiliasi, melakukan komunikasi dan interaksi sosial, and affiliation. Jadi manusia itu butuh yang namanya kehidupan sosial. Apalagi kita lah ya, di dalam lingkungan agama butuh yang namanya kehidupan sosial. Kalian makhluk sosial ya, butuh kehidupan bersosial. Dan adanya nanti need of power, kebutuhan akan kekuasaan. Tingkatan dari seseorang dalam melakukan kontrol atas situasi dan lingkungan tertentu. Kalian butuh yang namanya menguasai diri, menguasai keadaan. Nanti kalian memimpin suatu organisasi atau kalian memimpin usaha kalian secara mandiri atau secara tim, butuh yang namanya need of power. Jadi kita butuh yang namanya tiga teori ini. Tinggal kalian asah, tinggal kalian lakukan, tinggal kalian praktekkan. Oke, selanjutnya adalah tentang motivasi pemenuhan kebutuhan hidup. Apa saja ini kita lihat ya, teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Di sini kalian butuh yang namanya keamanan fisik. Kalian butuh yang namanya keamanan, kalian butuh namanya sosial, kalian butuh yang namanya penghargaan, dan kalian butuh namanya aktualisasi diri. Fisik, kita butuh namanya makanan atau minuman. Kalian kerja pasti butuh yang namanya gaji. Sekecil apapun kalian butuh yang namanya materi. Keamanan, kalian butuh yang namanya kestabilan, kalian butuh yang namanya rencana pasca pensiun. Kalian kerja untuk apa, investasi untuk apa, nabung untuk apa. Selanjutnya kalian butuh yang namanya sosial. Kita kerja, kita hidup, kita usaha, pasti membutuhkan yang namanya respon, butuh namanya koneksi, butuh yang namanya networking. Makanya kita butuh yang namanya sosial. Ada persahabatan, ada teman kerja. Selanjutnya kita butuh yang namanya penghargaan, dihargai oleh lingkungan, dianggap oleh lingkungan, dan kita akan mendapatkan sebuah pengakuan atas status atau jabatan tertentu. Selanjutnya kita butuh yang namanya aktualisasi diri. Kita butuh sesuatu yang lebih menantang, dan kita butuh sesuatu yang lebih berprestasi. Makanya dalam aktualisasi diri kita sudah lagi tidak cari aman, tapi kita cari nyaman. Sekalipun kita aman dengan penghasilan kita hari ini, tapi ketika kita tidak merasa nyaman, kita merasa harus ada yang dikerjakan, kita akan kerjakan langsung. Sehingga orang pada fase aktualisasi diri ini akan semakin mengecil, akan semakin kecil, dan biasanya orang yang bisa mewujudkan pola aktualisasi diri akan menjadi seseorang yang lebih berhasil, lebih konsisten, minimal dia akan lebih sabar dalam menghadapi setiap kondisi yang selalu akan dihadapi, kondisi ketidakpastian, kondisi ketidakmungkinan, kondisi yang penuh dengan risiko dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada analisis internal dan eksternal. Ini akan kita coba bahas secara singkat saja ya, karena ini nanti selebihnya akan kita coba analisis lebih lanjut tentang analisis internal dan eksternal ini. Oke, kita mengenal yang namanya locus of control. Locus of control ini adalah membahas tentang cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Jadi kita ini kan menghadapi suatu keadaan, sering terjadi A, B, C, dan D. Ini kita harus bisa memfokuskan bagaimana pola hidup kita, memfokuskan bagaimana sikap kita terhadap keadaan yang sudah terjadi. Di dalam locus of control, kita merujuk kepada suatu kepercayaan bahwa seseorang dapat mengontrol suatu peristiwa kehidupan dengan kemampuan sendirinya. Ya, jadi kejadian yang terjadi di lingkungan kita, kejadian yang tidak kita harapkan, itu harus menjadi sebuah peristiwa dan harus bisa kita kontrol emosinya, keadaannya, situasinya, dan seterusnya. Di dalam locus of control ini setidaknya ada dua ciri. Yang pertama adalah locus of control internal. Yang internal ini adalah kita mampu meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah di bawah kendali dirinya sendiri. Jadi ini mah pure di bawah kendali kita.
Selanjutnya adalah seseorang yang memiliki potensi yang besar untuk menentukan arah hidupnya, tidak peduli apakah faktor lingkungan itu akan mendukung atau tidak. Selanjutnya, memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang timbul dari lingkungan dan berusaha memecahkan masalah dan konflik yang terjadi. Internal mah kembali kepada kekuatan diri. Kita fokus untuk menjaga bagaimana diri ini bisa menerima suatu keadaan dan kita bisa bertindak. Apakah kita menyerah atau kita mencoba untuk melakukan sesuatu sehingga ada perubahan dan sebagainya. Kekuatannya ada di diri kita yang punya, diri kita yang punya power, diri kita yang punya tadi kebutuhan, diri kita yang punya motivasi. Yang keduanya adalah locus of control eksternal. Di sini akan berbicara bahwasanya apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini faktornya adalah bukan faktor dalam diri tapi dari orang lain. Kesalahan apapun bisa dari lingkungan dan sebagainya. Misal ketika datang hujan kalian akan pergi kuliah, akhirnya dijadikan alasan hujan teh. Nggak kuliah karena hujan. Nggak dagang karena hujan. Bukan karena kemampuan dirinya. Kayaknya saya kalau hujan males deh, mending tidur. Bukan karena hujannya sebenarnya tapi karena dirinya. Kalau locus of control kita pure menyalahkan lingkungan yang terjadi. Terus individu yang lebih mudah merasa terancam, menyerah dan tidak berdaya ketika menghadapi konflik, memandang masalah yang sulit sebagai ancaman baginya. Karena kita fokusnya ke eksternal, akhirnya kita hanya memandang masalah yang terjadi itu diakibatkan oleh lingkungan yang ada, sehingga diri ini bukannya belajar untuk menghadapi tapi mudah menyerah. Selanjutnya, jika mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan, cenderung tidak survive dan mengalami kegagalan yang membuatnya ingin lari dari persoalan. Ini banyak dialami oleh pengusaha-pengusaha pemula. Awalnya pengen usaha, awalnya motivasinya kuat, tapi ketika ada masalah nggak laku lah atau apa, mereka cenderung lebih gesan we lah usaha lagi naon teu payu. Padahal kalau kita fokus pada locus of control internal kita, kayaknya kita sudah mulai bisa menganalisis apa yang menjadi kekurangan kita dan apa yang menjadi kelebihan kita. Oke, selanjutnya inilah untuk menganalisis kekuatan internal dan eksternal kita. Ingat, kita punya ranah internal dan kita punya ranah eksternal. Setidaknya manusia akan punya 4 kondisi. Mereka yang mau dan mampu, ini ada di poin pertama. Saya rasa kita belum sampai ke sana. Saya pun sama, saya belum pada tahapan mau dan mampu. Kita yakini kita ada di tahapan yang kedua dan ketiga. Kita ini seorang yang mau tapi tidak mampu, sudah memiliki kemauan, keinginan yang kuat, tekad yang kuat, tapi kita memiliki ketidakmampuan. Misal di sini sudah ada tekad pengen usaha tapi tidak mampu. Bagaimana menghitung uang, bagaimana menghitung keuntungan, tapi kita sudah punya keinginan. Pertahankan itu dan lakukanlah sesuatu yang bagaimana potensi diri kalian ini bisa mengontrol dirinya. Bagaimana locus of control internal kalian, bagaimana locus of control eksternal kalian bisa berperan terhadap sesuatu yang positif. Tadi, ketika locus of control-nya negatif, maka yang ketidakmampuan ini akan mempengaruhi kalian. Dan kalian tidak berubah, tetap hayang bisnisnya tapi tidak dilakukan. Ada yang tipikal orang yang ketiga, itu mampu tapi tidak mau. Mereka mampu, ide punya, modal punya, terus keinginan punya, tapi keinginan fasilitas punya, tapi mereka tidak mau. Banyak kok orang yang seperti ini. Makanya kita harus bisa menganalisis diri kita. Rasa malas, rasa takut, rasa minder, ini akhirnya harus kita perbaiki. Sehingga kemampuan kita akan didorong dengan keinginan kita. Nah, inilah yang harus kalian pahami, ada locus of control di sini. Bagaimana peran internal dan eksternal kita bisa membantu membawa kita pada sebuah kondisi yang lebih baik. Ada juga orang yang keempat nanti, yaitu orang yang tidak mau dan tidak mampu. Ini diakibatkan karena tadi dua poin kedua dan ketiganya tidak kita maksimalkan. Alhasil kita akan menjadi seseorang yang merasa mau, merasa mampu, merasa tidak mampu, merasa mampu dan merasa tidak mampu. Ini turun. Akhirnya kita ada rasa tidak bisa melawan keadaan, tidak bisa bertindak, tidak bisa memperbaiki kemampuan dan sebagainya. Akhirnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tidak mau dan tidak mampu. Ini hati-hati. Ini yang harus kalian pahami. Kalau kita sudah masuk poin yang keempat ini, saya yakin kalian sudah ada di dalam fase di mana kalian tidak mampu mengendalikan diri. Kita depresi, kita minder, kita takut, kita kita mudah menyerah dan sebagainya, sehingga kita akan kalah bersaing, kita akan
akan kekurangan motivasi, kita akan merasa diri ini tidak berguna, hasil hal-hal negatif yang akan mempengaruhi locus of control internal dan eksternal kalian. Jadi dari materi ini bagaimana atau sejauh mana kalian bisa mengontrol segala hal yang menjadi tujuan kalian dalam berwirausaha atau dalam berprofesi. Intinya dari materi ini adalah yang ingin saya jelaskan bagaimana pola kewirausahaan, bagaimana analisis motivasi, bagaimana analisis eksternal dan internal diri kita, kekurangan dan kelebihan kita ini bisa kita manfaatkan, bisa kita perbaiki sehingga kita menjadi seseorang yang lebih siap, seseorang yang lebih mandiri, seseorang yang lebih mau menghargai apa yang sudah kita usahakan. Karena diyakini atau tidak, materi menjadi tujuan kita. Kalian kuliah pasti mencari materi. Cuma nanti bagaimana sikap diri ini menyikapi materi yang kita miliki. Bagaimana sikap diri ini menyikapi sebuah proses. Bagaimana sikap diri ini harus mampu mewujudkan cita-cita dan asa perjuangan kita. Karena sebuah motivasi akan kembali lagi kepada kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kalian seperti apa, cita-cita kalian seperti apa, mimpi kalian seperti apa, maka itulah wujudkan dalam aktivitas kewirausahaan, aktivitas kemandirian, aktivitas sebuah pemikiran yang berbeda, aktivitas keorisinilan, munculkan dalam sebuah karakter di dalam diri kalian. Oke, itu sajalah ya untuk materi hari ini. Tidak akan panjang lebar, insya Allah lah nanti di pertemuan offline kita akan bahas kumpas tentang bagaimana pola berpikir wirausaha yang kreatif dan inovatif, karena itu menjadi materi yang cukup menarik bagi saya dan kayaknya kita butuh butuh diskusi, butuh sharing nanti di sana Kak, bagaimana cara kita mewujudkan sebuah pola berpikir karena kewirausahaan karena kewirausahaan yang saya ajarkan ini saya ingin bagaimana kita cara merubah mindset kita ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak kita inginkan karena suatu kondisi akan sangat baik atau buruk tergantung kepada diri kita, tergantung bagaimana cara kita memotivasi diri dan tergantung bagaimana cara kita menganalisis kebutuhan hidup yang sesuai dengan harapan kita ke depan. Oke, itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari karena dalam merubah diri, dalam merubah konsep diri, hal yang penting itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah gagal, masalah berhasil, itu urusan belakangan. Yang penting kita mau mencoba, kita mau gagal, maka di situ akan ada pelajaran, akan ada pengalaman. Yang namanya pengalaman beda dengan teori. Teori kalian bisa beli bukunya, bisa kalian baca bukunya, tapi yang namanya pengalaman kita harus bisa merasakan, kita harus bisa memunculkan feel-nya, kita harus memunculkan rasa optimisnya, rasa pesimisnya harus kita munculkan sehingga kita ada perbaikan-perbaikan. Ketika kita optimis harus seperti apa, ketika kita pesimis harus seperti apa. Karena dalam dunia usaha muncul yang namanya ketidakpastian. Oke, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun. Jangan lupa disimak ya bagi siapapun ini. Mudah-mudahan materi ini menjadi penambah hisanah kita, penambah kekayaan keilmuan kita karena ini sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Kalian masih bisa banyak terima materi-materi yang tentang kewirausahaan yang lebih mendalam, lebih spesifik dan lebih universal lagi dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke, itu saja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.